A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Bicara masalah tentang kondisi saat ini nih. Ini Masya Allah, jamaah yang ada di rumah mungkin ya. Kita sama-sama berdoa kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang terjangkit penyakit COVID-19 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan dikembalikan lagi negara kita ini seperti biasanya, aktivitas semuanya bisa ya. Karena memang bicara masalah tentang kondisi saat ini imbasnya sangat banyak. Apalagi bicara masalah segala sesuatu semakin sulit sekarang, bahkan juga ada yang memborong barang-barang yang tidak jelas akhirnya gitu ya kan. Nah ini adalah satu permasalahan juga buat kita semua ya, apalagi berbicara tentang penghasilan yang semakin terbatas tapi pengeluaran tetap. Nah ini Masya Allah luar biasa. Tapi di tengah-tengah kesulitan ini bukan berarti kita ini tidak bisa berbagi juga kepada yang lain. Nah ini Masya Allah ya. Karena memang pada saat ini banyak juga kita lihat orang-orang ini banyak yang berlomba-lomba untuk bersedekah. Sedekah ini apa sih bentuknya sedekahnya? Nah sama-sama kita bahas tema hari ini. Tema kita pagi hari ini adalah sedekah kebahagiaan. Ini Masya Allah. Dan Alhamdulillah di studio ini sudah hadir nih, ada narasumber kita, guru-guru kita, ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Ustadz Azari. Gimana kabar, sehat semuanya? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini Masya Allah, seneng banget ya. Ini kita masih bisa berbagi kebahagiaan juga insya Allah, mudah-mudahan dengan tayangan kita hari ini. Nah ini berbicara masalah tentang ini Ustadz, awal barusan tadi kan saya bilang bahwa bicara zaman sekarang ini makin sulit. Karena banyak juga kita tahu saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita yang saat ini sedang dirumahkan dan tidak punya penghasilan. Dan bahkan banyak perusahaan juga yang sudah mulai mengurangkan pegawainya. Nah ini kan kita sama-sama prihatin nih ya. Sedangkan kita juga punya kewajiban untuk berlomba-lomba bersedekah. Nah ini Masya Allah nih luar biasa. Nah bagaimana dengan saudara-saudara kita atau mungkin kita pribadi yang mau bersedekah tapi nggak punya uang atau harta Ustadz. Apakah kita bisa sedekah dengan bentuk yang lain Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi was sami'ul alim. Alhamdulillah hari ini 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Jadi insya Allah sebentar sore, ntar malam ya. Ayo baca Yasin 3 kali karena ini sangat luar biasa. Qadar Allah dibuka di 2 malam. Malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Kita berdoa utamanya supaya wabah ini cepat diangkat oleh Allah. Karena baca Yasin 3 kali ya. Yang pertama minta umur panjang, yang kedua minta rezeki, yang ketiga adalah minta keimanan yang dikokohkan. Baik, kalau berbicara tentang sedekah tidak melulu materi sebenarnya. Karena sedekah itu kita ambil bagian ada 3 ya yang bisa diberikan. Yang pertama sedekah bentuk materi berupa barang, biaya maupun kemampuan yang kita miliki yang kita bisa bagikan dalam bentuk yang kelihatan mungkin. Kalau Fisiknya ya. Fisiknya. Nah, ada juga sedekah yang non materi termasuk senyuman, buah pikiran. Termasuk yang kita lakukan sekarang ini adalah menyajikan sajian kepada jamaah yang lagi stay di rumah untuk sama-sama berbagi ilmu. Jadi ini bahagian daripada sedekah juga, termasuk semua ini yang campers ya. Kameramen yang juga datang tuh yang ada di ruang control room yang lagi juga ninggalin semua, ini termasuk sedekah semua sebenarnya. Bahkan jadi nasihat, bahkan senyuman pun. Jadi apa salahnya kita saling menyapa teman-teman, keluarga, sahabat, gimana kabarnya? Ya kemarin saya dapat telepon dari teman saya yang dari Keimanan. Dari Keimanan. Ya. Oh dari Papua. Iya dari Papua ya. Ini Masya Ya Allah. kemarin, Ustadz gimana kabar? Saya bilang ini bentuk sedekah. Karena kenapa? Bikin kita bahagia juga kan. Betul. Sesuatu yang diberikan membuat orang senang, itu bagian daripada sedekah. Bahkan mengambil duri di jalan pun itu bagian daripada sedekah. Apalagi sekarang ini kita bisa ibaratnya saling berbagi. Gini loh cara membuat hand sanitizer itu. Ya. Hand sanitizer. Itu maksudnya. Hand sanitizer membuat kepala dong berarti. Apa? Hand tangan san- maksudnya ya, Ustaz. hand Ya. sanitation itu. Jadi apa salahnya kita berbagi pengetahuan, berbagi informasi. Ini makasih banyak. Harusnya kita gini loh, harusnya gitu lah, jaraknya dan semua. Itu luar biasa. Jadi tidak mesti harus berupa barang. Jadi tidak
saatnya sekarang kita berbagi dalam bentuk yang kalau memang kekurangan, apa salahnya kita berbagi dalam bentuk informasi dan sebagainya. Dan bisa berbagi kebahagiaan, berbagi semangat. Nah itu. Lalu apalagi ini sekarang kan perlu banget ini diinformasikan. Apalagi COVID-19 atau Corona ini luar biasa loh. Karena kenapa? Banyak orang salah paham. Sampai Betul. terjadilah apalagi karena kurangnya informasi sampai terjadi kezaliman di mana-mana. Nauzubillah. Apalagi sedekah yang ketiga adalah sedekah yang bisa walaupun orang yang sudah tidak ada masih bisa bersedekah. Panjang terus. Nah, jadi tadi sedekah kalau masih hidup kan Heeh. ada barangnya. Ada orangnya tidak punya barang, maka sedekahnya berupa non materi. Tapi ada yang lebih hebat lagi, dia sudah tidak ada lagi, masih mengalir terus pahalanya. Pahalanya. Inilah namanya sedekah jariah. Masya Allah. Termasuk guru-guru kita, anak soleh yang kita tinggalkan. Ini amal jariah juga termasuk, mohon izin kepada semuanya yang lagi nonton Islam tidak. Apa salahnya kita menyimpan sesuatu yang bisa digunakan untuk selama-lamanya. Makanya terima kasih banyak kalau bisa menanam pohon lah. Oh ini Tanam menanam pohon salah satu contohnya Salah ya. satu contohnya. Jadi itu berapa yang mampir ke situ, yang hinggap Berteduh. berteduh, bahkan siapapun yang ambil manfaat dari pohon itu, bahkan mungkin nggak berbuah Ustadz, tapi kan udara jadi segar disebabkan pohon itu. Jadi banyak sih sebenarnya orang tua dulu kita itu kalau ada yang lahir anaknya, maaf ya saya pinjam kata-kata ini tanpa untuk menggurui, hari-harinya ditanam bersama dengan pohon kelapa. Atau pohon yang usianya panjang. Jadi umurmu berapa? Orang dulu tuh ditanya, umur berapa? Seumuran sama pohon. Pohon yang ditebang lupa Iya. umur berapa. Jadi gitu. Iya, Jadi iya, ada iya, ini. iya, iya. Makasih banyak ya, kita masih semangat ya walaupun Masih kita semangat ini Masya Allah, luar biasa. Saya tahu Tapi kita semua- ingatkan lagi semua nih. pada mau berbagi. Iya. Apalagi bulan Ramadan kan kita harus Ini Masya Allah udah deket berbagi. banget. Tapi intinya adalah bicara masalah berbagi ini nggak harus Iya. melulu dengan uang Tidak ya mesti. intinya ya. Jadi bisa juga dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan. Senyuman. Bahkan Iya. tadi amalan-amalan tidak dipikirkan orang adalah menanam pohon tadi. Itu ini Masya Iya, Allah salah satu solusi itu untuk simpel bersedekah. aja yang kita Iya. ambilkan contoh. Nah, ini kita lanjut lagi nih Ustadz Azhari nih, mohon izin nih Ustadz Azhari. Bicara masalah tentang sedekah nih kita lanjutkan. Yang pernah saya dengar ini kan sedekah ini kan menjauhkan kita tuh dari bala. Bener ya? Atau mungkin dari mara bahaya dengan bersedekah. Tapi kalau kita bicara masalah tentang dari inti sedekah sendiri sebenarnya manfaatnya apa aja sih, manfaat luasnya mungkin bisa dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullah. Wassalatu wa afdalus salam ala rasulillah la quwata illa billah. Dalam kitab Al-Usfuriyah, para ulama itu memberikan beberapa uraian tentang bagaimana manfaat sodakoh yang kita bahas subuh ini. Seperti yang dikatakan Mas Fadli tadi, satu di antaranya adalah sedekah itu bisa menampik bencana atau mara bahaya petaka. Ya, menolak bala, menolak sesuatu yang mungkin bisa memberi bahaya kepada kita. Sehingga dikatakan as-sadaqah tasuddu sab'ina baban minassu, bisa menolak 70 pintu keburukan. Kita nggak tahu, mungkin dalam satu hari ada banyak keburukan yang menghampiri kita. Tapi dengan sedekah bisa menampik mara bahaya itu. Amin, Masya Allah. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan setiap pagi kita live pagi hari ini, ada dua malaikat yang mengunjungi anak Adam. Satu malaikat di antara yang dua berdoa, ya Allah berikan rahmatmu kepada hambamu yang dermawan dengan sedekahnya. Amin, amin ya Allah, amin. Makanya kata para ulama salah satu amal kebajikan yang luar biasa faedahnya adalah engkau bersedekah berpagi-pagi hari. Mudah-mudahan kita ini live di Waduh. sini dihitung sedekah. Tadi kata Amin. Ustadz Maulana memberi Amin. ide, memberi tausiah, memberi senyum, mudah-mudahan. Itu cuma ada di pagi hari aja? Di pagi hari. Kalau kesiangan dikit malaikatnya udah pulang. Atau iya. gimana Ustadz? Itu menunjukkan berpagi-pagi mengerjakan kebaikan, tidak menunda-nunda. Iya, 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 Malaikat yang kedua mengatakan, ya Allah kecam orang yang bakhil. Dia punya harta tapi tidak mau sedekah. Itu tadi kata Ustadz Maulana, mudah-mudahan, dan saya setuju tadi, sedekah tidak harus berbentuk materi. Orang yang meluangkan waktunya untuk ngaji, dia juga sedekah itu. Masya Karena Allah. pada prinsipnya ini beda zakat, infak, sodakoh. Sodakoh itu segala sesuatu yang konotasinya baik, itu sodakoh. Apapun bentuknya, Apapun materi, bentuknya. imateri,
fisik, tidak fisik. Kalau dia kebaikan, dia sedekah. Membantu orang pun sedekah. Membantu orang sedekah, Oh, Masya senyum Allah. sedekah. Sampai kata Nabi SAW, menyingkirkan duri di jalanan, itu sedekah. Amar ma'ruf, nahi mungkar, itu sedekah. Jadi juru bicara Kemenkes misalnya setiap hari memberikan informasi, anjuran, Update, itu amar ya. ma'ruf juga itu. Masya Itu Allah. sedekah juga. Lalu kita kemudian katakan kepada orang-orang, ayo harus physical distancing dan segala macam. Itu juga sedekah. Jadi luas sekali sedekah itu. Kata para ulama lagi, sedekah itu bisa menunda murka Allah Subhanahu wa taala. Amin, Masya Allah. Itu yang dijelaskan para ulama. Lalu kemudian dikatakan sedekah itu tazidu fil umr, bisa memanjangkan umur seseorang Masya dengan Allah, sedekah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kita dermawan, itu Panjang umur juga ada ya. dijelaskan oleh Profesor Dr. Usman Najati, salah seorang psikolog muslim asal Mesir, dalam Al-Quran wa ilmun nafas, salah satu yang bisa memperpanjang umur dengan bersedekah. Dengan membahagiakan orang lewat sedekah, maka hormon-hormon kebahagiaan itu muncul di tubuh kita. Dan itu menjadi ion positif dan memperbaiki sel-sel kita, dan itu membuat kita makin sehat. Jadi itu luar biasa sedekah itu. Dan salut sekali kalau kita melihat berita akhir-akhir ini yang banyak sekali viral. Di tengah pandemi corona ini begitu banyak orang yang masih bermurah hati. Sedekah. Ini kan luar biasa ini. Betul Ustaz. Tapi bicara masalah sedekah ini kadang-kadang memang kita kan juga nggak tahu apakah kita melakukan sedekah atau tidak. Jadi buat jamaah yang ada di rumah nih yang selama ini mungkin sudah melakukan sedekah tanpa sadar tadi dengan membantu tetangganya atau mungkin tetangganya mesinnya airnya mati memberikan air, itu pun sedekah ya, atau membantu membetulkan itu pun masuknya sedekah, benar Ustaz Tazar ya? Iya. Makanya kata WHO begini, physical distancing bukan social distancing, kan diralat sama mereka. Iya. Karena yang sebenarnya harus dibatasi fisik bukan sosialnya. Iya. Physical distancing yang benar, tapi secara sosial kita harus tetap empati, memberi sedekah apapun, sebisa apapun, sekecil apapun yang bisa kita berikan, baik fisik maupun non fisik. Iya, jadi kalau bicara masalah tentang sedekah itu nggak harus juga kita bersentuhan badan kan bisa, ya kan? Mungkin ada yang menarik juga nih, pertanyaan buat Ustadz Syam nih, Ustadz Syam ini Masya Allah nih, bicara masalah tentang anak muda nih kan biasanya kan anak muda ini kreatif ya. Atau mungkin ada aja sesuatu yang mungkin yang bisa dia sampaikan dengan caranya sendiri. Atau mungkin sebelum kita lanjut bertanya, kita sama-sama lihat dulu ada artikel yang berikut ini nih. Ini di artikelnya ini ya. Mana nih artikelnya ini? Coba, ini di belakang ini dia. Ini ya, seorang pria meletakkan bungkusan gorengan di depan pagar untuk diambil oleh pengamen, pedagang keliling dan lain-lain. Silahkan ambil untuk siapa saja yang membutuhkan gratis ya. Kurir pengiriman paket, tukang sol sepatu, pedagang gerobak, driver ojol dan lain-lain. Ini Masya Allah kan ini bicara masalah tentang orang sedekah dengan caranya masing-masing. Mungkin orang-orang milenial ini mungkin punya idenya yang sangat banyak gitu ya. Iya, Tapi saya tadi tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Azhari juga. Berbicara masalah tentang sedekah ini menjauhkan murkanya Allah. Kalau secara diam-diam. Tapi kalau misalnya kita terang-terangan begini, ini termasuk terang-terangan atau enggak nih Ustadz Syam nih? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi, segala keadaan yang menimpa kita, tetap pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sedekah, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan secara luas di dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh." Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menekankan dari awal bahwasanya apapun yang kalian keluarkan, apapun yang kalian keluarkan daripada milik kalian, maka Allah itu Maha tahu. Jadi ini prinsipnya, Allah itu Maha tahu. Artinya ada mungkin yang secara sembunyi-sembunyi Allah tahu, ada juga yang secara terang-terangan Allah juga tahu. Karena enggak semua yang sembunyi-sembunyi itu ikhlas dan enggak semua yang terang-terangan itu enggak ikhlas. Jadi Masya Allah, fa innallaha ya'lamu, hanya Allah yang mengetahui daripada niat seseorang. Maka ulama kita menyarankan bahwasanya karena di dalam sebuah hadis yang sangat populer bahwasanya ada 7 golongan yang diberikan naungan di mana pada hari itu enggak ada naungan selain daripada naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah orang yang memberi dengan tangan kanannya lalu tangan kirinya tidak mengetahui, maka Masya Allah keutamaan. Orang yang beribadah dengan jujur atau sidq, maka dia akan merasakan ketenangan ketika dia beribadah.
Tapi orang yang beribadah dengan ikhlas, maka dia akan merasakan ketenangan sampai setelah dia beribadah. Jadi itu bedanya sedekah yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Orang yang memang ikhlas baik secara terang-terangan. Karena dalam Al-Quran disebutkan sirra wa alaniyah. Baik secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Mungkin ada yang begini. Dia lakukan secara terang-terangan. Jadi di depan rumahnya, nggak mungkin kan di pagar orang kayak itu kan. Betul, Jadi mungkin ada yang secara sembunyi-sembunyi itu karena nggak mau ketahuan dia naruhnya di pagar orang lain. Belum tentu orang yang ditaruh di pagarnya itu setuju gitu. Terus takutnya disangka, wah ada bom gitu kan. Malah Siapa nih sebenarnya naruh makanan kan? gitu ya kan, iya. Jadi Masya Allah tabarakallah bisa saja memberi secara terang-terangan itu untuk memberi contoh kepada orang lain gitu kan. Betul. Jadi pemilik rumah ini saja mampu memberikan walaupun hanya mungkin sekedar di mata orang-orang yang mampu mungkin yalah gorengan doang. Tapi mungkin di mata orang-orang ya Allah masih banyak di antara kita yang sangat membutuhkan itu. Bahkan beras, bahkan apapun itu mereka sangat membutuhkannya. Jangankan itu, masker saja mereka sangat bahagia. Coba lihat berapa orang yang mampu beli masker sebelum ada musibah ini. Tapi sekarang jangankan mampu membeli masker, susah banget dapatnya gitu loh barang-barang seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menekankan tentang kebaikan daripada sedekah. Bahkan di dalam Al-Qur'an kalau berbicara tentang infak, maka tadi dijelaskan sama guru kita Ustadz Azhari bahwa sedekah itu apapun yang penting kebaikan gitu. Tapi kalau infak itu apapun yang dikeluarkan gitu. Waktu, materi, uang, semua itu adalah infak yang kita keluarkan. Apapun yang kita keluarkan. Maka kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Memang di dalam Al-Quran disebutkan, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatsba'uha adha. Yang dicela adalah sedekah ketika sedekah tersebut menyakiti hati orang lain. Contoh misalnya ada yang bersedekah kepada orang yang nggak bisa stay at home misalnya karena pekerjaan mereka memang tidak memungkinkan untuk mereka tinggal di rumah. Ada memang pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk tinggal di rumah. Mereka mau makan apa gitu. Lalu kita berikan sedekah kepadanya lalu dengan menyakiti hatinya. Bapak ini sedekah ya, Bapak tinggal di rumah aja. Bapak nyebar-nyebarin virus aja. Itu kan nyakiti orang lain. Nyakitin dengan perkataan yang menyakiti hati orang lain. Maka qaulun ma'ruf, perkataan yang baik itu termasuk sedekah yang lebih baik daripada itu. Wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Bahkan di ayat selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wa la bil yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab. Maka yang namanya infak ataupun sedekah yang kita lakukan secara ria atau secara tidak ikhlas maka itu akan bagaikan pasir di atas batu yang licin hilang pahalanya. Nauzubillah. Ya. Jadi kembali lagi inama amalu biniyat. Bukan berarti ini Betul. bicara masalah tentang tangan kanan memberikan tangan kiri diumpetin itu tidak tahu bukan berarti diumpetin secara harafiah. Maksudnya adalah secara keikhlasan Secara gitu keikhlasannya. ya. Jadi memberi tapi dengan cara yang ikhlas, tidak pamrih. Nah ini Masya Allah luar biasa. Ya. Ini buat jamaah yang ada di rumah juga ya. Kita ingatkan lagi mungkin sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada di rumah sakit atau mungkin berada di karantina. Kita doakan sama-sama untuk Allah berikan kesembuhan kepada mereka, Allah angkat penyakitnya untuk bisa kembali lagi kepada keluarganya. Oke buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.